Selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini, yaitu hari Jumat di tanggal 9 Mei 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan. Kami dapat bangun di pagi hari ini. Engkau menjaga kami sepanjang malam. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga di dalam kami menjalani hari ini, Engkau memberkati kami. Tapi sebelum kami mengerjakan pekerjaan kami mau dipenuhi oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat 44, demikian pembacaan firman. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, Tuhan memberi Nebukadnezar visi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa yang akan memerintah bumi setelah kerajaan Babilonia? Nebukadnezar telah melihat bahwa setelah dia datanglah dada dan lengan dari perak, kemudian perut dan paha dari perunggu, dan kaki-kaki dari besi dengan kaki yang terbuat dari campuran besi tanah liat. Meremukkan dikatakan Daniel 2 ayat 39 sampai 40. Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi setelah kerajaan Romawi? Daniel melihat bahwa pada zaman raja-raja itu, atau kita katakan Roma, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan. Ini adalah era yang kita jalani saat ini. Tidak akan ada era manusia yang lain. Kerajaan yang didirikan oleh Tuhan di surga ini bukanlah bagian dari patung yang dilihat oleh Nebukadnezar. Ini bukanlah kerajaan manusia yang diwakili oleh potongan logam yang dilempar, yang ditempah menjadi sebuah patung. Kerajaan ini terlepas dari patung. Daniel memberitahu Nebukadnezar bahwa sebuah batu dipotong dari gunung tanpa perbuatan tangan dan menghancurkan besi, perunggu, tanah liat, perak, dan emas. Bapak Ibu, kita lihat sebuah batu besar terpotong dari gunung tanpa tangan manusia. Namun karena tindakan Tuhan dan terlempar ke dalam perjalanan sejarah manusia. Itu menghancurkan semua kerajaan yang ada sebelumnya. Daniel mendaftarkan setiap logam pada patung itu. Dikatakan besi, perunggu, perak, emas, sambil menjelaskan bagaimana logam-logam itu akan dihancurkan oleh kerajaan baru ini. Kerajaan ini akan mengakhiri semua kerajaan lainnya, dan kerajaan ini akan bertahan selama-lamanya. Berbeda dengan kerajaan manusia. Ini adalah kerajaan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Tuhan mengungkapkan mimpi yang terlupakan itu kepada Daniel, yang tidak hanya menggambarkan secara rinci, namun memberikan interpretasi yang mendalam dan diwahyukan secara ilahi yang terus dimainkan di halaman sejarah selama berabad-abad. Seluruh rangkaian peristiwa yang dilukiskan oleh Daniel menyajikan maksud dan rencana Allah yang berkesinambungan bagi penebusan manusia
bagi mereka yang mempunyai mata untuk melihat dan hati yang percaya kepada Tuhan. Setelah menggambarkan masing-masing kerajaan dengan secara rinci, Daniel memberikan penekanan khusus pada kerajaan-kerajaan dunia yang terakhir dan paling ganas serta raja-raja mereka yang tidak bertuhan. Dan pengungkapan hasil akhirnya, pada zaman raja-raja itu, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan di atas semua kerajaan yang tidak akan hancur. Ungkapan kepada Raja Agung Nebukadnezar yang ditakdirkan Tuhan untuk menjadi yang pertama dan terbesar dari perkembangan kerajaan jahat ini. Bapak Ibu, Daniel juga menjelaskan bahwa kerajaan terakhir dalam mimpi sang raja yang terlupakan secara supernatural akan menghancurkan setiap kekuatan dunia lainnya dan akan terjadi tanpa tangan manusia atau persenjataan duniawi. Ia akan menghancurkan setiap pemerintahan dan menghancurkan semua kerajaan sebelumnya dan akan bertahan selama-lamanya. Bapak Ibu, kerajaan kekal yang akan didirikan oleh Allah di surga tidak akan pernah binasa. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang digulingkan dan diambil alih oleh bangsa-bangsa penerusnya. Kerajaan ini tidak akan diserahkan kepada bangsa lain. Ia tidak akan pernah bisa digulingkan. Inti dari mimpi ini bukan sekedar meramalkan masa depan kerajaan-kerajaan di bumi, namun untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menghapuskan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, tetapi kerajaan Allah lah yang selalu berdiri kokoh. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam renungan kita, tetapi pada zaman raja-raja dikatakan Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itulah yang didirikan oleh Allah, dan bahkan dikatakan kerajaan kekal yang akan didirikan oleh Allah di surga tidak akan pernah binasa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau akan mendirikan kerajaan kekal yang tidak akan dapat dihancurkan dan tidak binasa. Biarlah Bapa, kerajaan yang Kau dirikan itu, yang tidak binasa itu, biarlah kami meneladani dan mengimani dan melihat dengan hati iman percaya kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk memahami, mengerti firman-Mu, dan kami semakin hari semakin memahami rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Di setiap aktivitas kami, kami mengundang Engkau untuk memberkati kami, menambahkan rezeki kepada kami, dan biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.